Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atrif Ahmad Hafero dari kelas MI2B nomor absen 1. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang collection, migration, duplicate, dan query builder pada Laravel. Yang pertama yaitu membuat controller bernama collection controller dengan menjalankan perintah pada cmd yaitu php artisan make controller collection controller. Kemudian jika sudah akan muncul pesan, jika berhasil muncul pesan yaitu controller created successfully pada cmd. Lalu jika sudah juga pasti akan menghasilkan file controller dengan isian bawaan yaitu use illuminate support get root sebagai vegetnya root, kemudian ada controllers dengan nama file controllersnya yaitu collection controller dengan root. Langkah selanjutnya yaitu kita mengisi metode collection 1 dengan isian yaitu variable collection fungsi collect dengan isian atau inputan berupa angka yaitu 193555357. Kemudian var dam digunakan untuk munculkan informasi yang ada pada variabel collection. Kemudian untuk isian metode collection 1 pada file collection controller itu digunakan saat eksekusi metode collection 1. Nah, pada dam variable collection digunakan untuk eksekusi. Kemudian saat dieksekusi akan menghasilkan tampilan pada Laravel dengan menuliskan garis miring pada samping di link yaitu 1 akan munculkan hasil Laravel berupa hasil inputan dari angka 1935557 yang berjumlah yaitu 8 array. Langkah yang ketiga dengan isian kita mengisi metode collection 2 menggunakan variabel collection collect sama seperti yang collection 1 tadi dengan isian angka yaitu 193555357. Kemudian ada fungsi echo untuk memanggil variabel collection array 0. Kemudian ada juga echo collection array 2 untuk memanggil array kedua. Nah, nantinya hasilnya akan menampilkan metode menghasilkan fungsi peluangan for each karena akan menggunakan metode for each as value echo value memunculkan hasil yaitu pemanggilan nilai pada array 0 yaitu 1, pemanggilan array pada array kedua yaitu 3 dan akan memunculkan fungsi peluangan for each yaitu isian dari variabel value yang telah disamakan dengan variabel collection. Nah, fungsi tersebut dapat dipersingkat dengan cara memanggil variabel collection menggunakan echo di akhir baris. Nah, fungsi ini lebih singkat dan lebih
Efficient digunakan ketika digunakan untuk memanggil fungsi variabel collection saja. Untuk langkah yang keempat yaitu dengan mengisi metode collection 2 yang baru sebagai berikut, yaitu dengan variabel collection collect yang berisikan data Ravel uncover. Kemudian terdapat variabel collection yang kedua juga, yaitu yang berisikan fungsi collect untuk menampilkan nama Laura, sekolah, SMA 5 Lampung, kota Lampung, jurusan IPA. Kemudian di akhir pada array pada metode collection 2 yaitu terdapat pemanggilan lagi variabel collection, dan hasilnya akan menampil jika diecho pada variabel collection secara 2 kali, yaitu yang variabel pertama yang menampilkan hasil output yaitu belajar Ravel uncover 1,2,3, dan kedua collection nama Laura, sekolah SMA 5, kota Lampung, dan jurusan IPA. Kemudian kita menampilkan array dari angka 0 sebagai angka 1 atau awalan perintah sebagai berikut, dengan isian kode seperti ini, yaitu collection 2 variabel var A isinya 1, 2, 3, kemudian ada variabel var B isinya string 0 yang berartikan 1, string 1 yang berartikan 2, string 2 berartikan 3. Yang langkah kelima yaitu dengan mengisi metode collection 3 yang baru dengan masing-masing fungsinya, yaitu variabel collection dengan angka isian string yaitu 1935557, kemudian ada dump variabel collection dengan isian sum, average, max, min, median. Kemudian ada juga collection random, ada juga variabel collection concat, kemudian ada collection collect yang ada yang berisikan konten juga, kemudian collection collect lagi yang berisikan fungsi all. Jika tiran menghasilkan tampilan dari Ravel akan hasilnya angkanya akan menjadi bulat walaupun digenapkan angkanya jika ada koma di samping angka, seperti berikut, yaitu hasil ketika menjalankan Ravel dengan hasil yaitu 38 4,75 9155. Untuk langkah yang keenam, mengisi metode collection 6 dengan variabel siswa 0 dengan isian yaitu nama Rian, sekolah SMK Pelita Ibu, jurusan IPA. Kemudian ada variabel siswa 1 yaitu nama Nova, sekolah SMA 2 Kota Baru, jurusan IPA. Kemudian ada variabel siswa 2 dengan isian nama Rudi, sekolah MA Al Hidayah, jurusan IPA. Kemudian variabel siswa S akan menggunakan fungsi collect, yaitu untuk mendapatkan nilai dari array 0, yaitu sebagai variabel
maka akan muncul yaitu pada cmd run yes, kemudian migration yaitu file dari migrationnya, kemudian ada batch ataupun kelompok itu 1111. Kemudian lalu kita akan merollback dan menghapus tabel yang ada pada database dengan perintah php artisan migrate rollback strip step sama dengan 1 pada cmd. Jika proses berhasil dilakukan akan menghasilkan tampilan seperti berikut: rolling back dan rollback. Lalu kita mengecek kembali status migration dengan perintah yaitu php artisan migrate status di cmd. Setelah kita lakukan cek status migration, tampak akan menghasilkan yaitu runnya yang bertuliskan no dan batch-nya tidak ada ataupun kosong. Untuk itu kita jalankan kembali perintah migration dengan membuat migration yaitu php artisan make migration create mahasiswa table strip create sama dengan mahasiswa s di cmd. Maka ketika berhasil dijalankan akan menghasilkan migration baru yang bernama yaitu create mahasiswa tabel. Lalu setelah berhasil membuat file migration mahasiswa pada tabel mahasiswa S, akan munculkan fungsi up dan down seperti berikut, yaitu dengan variabel tabel berisikan id dan timestamp, dan fungsi down yaitu berisikan skema drop if exist ya mahasiswa S. Kemudian menjalankan perintah migrate pada tabel mahasiswa S dengan perintah yaitu php artisan migrate. Nah, proses akan berhasil jika tampil hasilnya seperti berikut. Setelah berhasil membuat migrate pada tabel mahasiswa, kita merollback tabel mahasiswa S dengan perintah yaitu php artisan migrate rollback strip step sama dengan 1. Maka setelah berhasil dilakukan rollback, hasilnya akan seperti berikut. Kemudian kita jalankan kembali migration pada tabel mahasiswa S dengan perintah yaitu php artisan migrate. Nah, maka tampilannya jika berhasil akan tampak sebagai berikut. Kemudian kita menambahkan metode unique dan default pada kelas migration mahasiswa dengan isian yaitu pada variabel tabel berisikan name 8, kemudian metode unique, kemudian pada variabel tabel desimal IPK 3,2 dengan metode yaitu ataupun fungsi default. Setelah melakukan penambahan pada metode unique dan metode default, kita langsung menginstal library tambahan yang bernama doctrine dpal dengan perintah yaitu composer require doctrine _dpal di cmd. Nah, jika berhasil dilakukan proses penambahan library yang bernama doctrine dpal akan memunculkan tampilan yaitu publishing complete pada
cmd. Kemudian yaitu membuat file migration baru dengan nama alter mahasiswa tabel dengan cara yaitu mengetikkan PHP artisan make migration alter mahasiswa tabel strip tabel sama dengan mahasiswa S. Kemudian berhasil dibuat migrationnya untuk kemudian isiannya dari migration alter mahasiswa tabel akan terdapat fungsi up dan down yang digunakan untuk memudahkan proses saat proses rollback. Berikut isiannya yaitu skema tabel mahasiswa, function blueprint, variable blueprint, kemudian method down yaitu mahasiswa S, function blueprint, variable tabel. Kemudian kita lakukan kembali perintah migration dengan perintah PHP artisan migrate. Kita melakukan migration pada tabel pada file migration alter mahasiswa tabel. Kemudian untuk langkah yang ke-11 yaitu membuat file migration baru dengan nama mahasiswa tabel mahasiswa stabel.php. Kemudian setelah dijalankan akan menampilkan tampilan sebagai berikut jika berhasil. Lalu kemudian kita menjalankan kembali perintah PHP artisan migrate untuk memigrasi file grade mahasiswa tabel pada tabel mahasiswa. Kemudian akan memunculkan method index pada file controller mahasiswa controller. Pada controller mahasiswa controller kita akan menambahkan yaitu method index dan isian berhasil diproses. Kemudian kita menambahkan get pada root dalam file web.php dengan isian yaitu mahasiswa controller class dengan nama filenya yaitu index atau nama metodenya pada controller mahasiswa controller tadi. Dan jika di run pada Laravel akan munculkan hasil yaitu munculkan nilai berhasil diproses pada function index mahasiswa controller. Method index. Kemudian tambahkan method insert SQL pada controller mahasiswa controller pada file tersebut dengan isian yaitu variable result db insert into mahasiswa S dengan isian string name nama tanggal lahir underscore akhir IPK values dan seperti berikut dapat bisa dilihat angka dan nama name tanggal lahir. Kemudian akan dijalankan dengan fungsi dump untuk memanggil variabel result. Kemudian ketika dijalankan pada Laravel-nya dengan menginput insert strip SQL di samping dari link yang telah kita dapat sebelumnya di Laravel, link Laravelnya.
Kemudian kita menambahkan metode insert timestamp pada controller mahasiswa controller dengan isian variable result db insert into mahasiswa dengan values yaitu 19.00.2031, nama Rina Kumalasari, tanggal lahir 2006-28, rated at now, updated at now. Kalau dijalankan akan menampilkan hasil true dengan inputan yaitu strip insert timestamp di samping link Laravel yang telah kita jalankan tadi. Kemudian yaitu menambahkan metode insert prepare pada controller mahasiswa controller dengan isian yaitu variable result db insert into seperti yang ada pada metode insert SQL tadi, namun dengan lim yang berbeda yaitu 18.001.2012, namanya James Tomorang, tanggal lahirnya pun 1999-0402. Jika dijalankan di Laravel akan memiliki hasil true dan inputan yaitu strip insert prepare di samping lautan yang telah tadi digunakan, dan kemudian yaitu menambahkan insert binding pada controller mahasiswa controller dan isian result insert into mahasiswa sama dengan tadi, isiannya cuma berbeda di valuesnya, nama, name, tanggal lahir, dan gradednya now, updated now. Tadi dijalankan juga akan menampilkan hasil true di Laravel dan inputan insert strip binding di samping link yang telah kita dapatkan. Kemudian menambahkan metode update pada controller mahasiswa controller, isiannya yaitu $result db update mahasiswa s set graded at now, updated at now, where name 19.00.3036. Jika dijalankan akan memiliki hasil 1 di inputan dengan inputan update tadi, menentukan hasil 1 itu dikarenakan berhasil mengupdate ataupun merubah ataupun menambahkan hasil baru mahasiswa S dengan inputan tersebut dengan name yang telah tadi dibicarakan. Kemudian kita menambahkan metode delete pada controller mahasiswa controller, isiannya yaitu variable result db.2 delete dengan isian delete from mahasiswa S where nama array isiannya James Sitomorang. Jika di dump ataupun ditampilkan untuk memanggil variable result, dan ketika dijalankan hasilnya akan menampilkan hasil 1. Hasilkan nomor 1 karena kan kita berhasil mendelete ataupun menghapus tabel mahasiswa di mana dengan nama yaitu James Sitomorang. Kemudian selanjutnya menambahkan metode select pada controller mahasiswa controller dan isian select bintang from mahasiswa S dan untuk memanggil variable result. Ketika ditampilkan juga nantinya akan menampilkan hasil keseluruhan data pada query Laravel dengan inputan yaitu bintang select seperti berikut gambar ketika di run strip garis miring select dapat dilihat pada gambar tersebut
tidak ada array ataupun data yang bernama James Situmorang dikarenakan tadi sudah kita hapus ataupun delete menggunakan metode delete tadi. Kemudian menambahkan metode select tampil pada controller mahasiswa controller. Metode select tampil isian yaitu variabel result db select bintang from mahasiswa s dengan isian echo result array 0 id dengan isian id result 0 dengan isian name result array 0 dengan isian nama result array 0 isian tanggal lahir dengan result array 0 dengan isian IPK. Ketika dijalankan hasilnya akan menampilkan query array yang 0 yaitu array 0 yang bernama yang merupakan array pertama ataupun array ke-1 dengan hasil inputan yaitu NIM-nya 19003036 nama Saharidita Lestari tanggal lahir 2001-12-31 dengan IPK-nya 3,5. Dengan tambahan kita memanggilnya pada Laravel menambahkan garis miring select strip tampil. Kemudian langkah selanjutnya yaitu menambahkan metode select view pada controller mahasiswa controller, yaitu isiannya select from mahasiswa s membalikan nilai return view tampil mahasiswa s lebih dari sama dengan variabel result. Ketika dijalankan pada Laravel akan menampilkan hasil keseluruhan query-nya dengan inputan yaitu select strip view di samping link yang telah kita gunakan dari awal. Berikut menampilkan inputan seperti tadi dengan tidak adanya array dari nama yaitu James Situmorang tadi. Langkah ke-12 yaitu buat tampilan desain menggunakan kode Bootstrap dengan isian yaitu pada file tampil mahasiswa blade.php menggunakan perulangan for s variabel mahasiswa s mahasiswa sebagai variabel baru. Kemudian variabel mahasiswa mengambil inputan nama dan nama mahasiswa mengambil inputan NIM, tanggal lahir juga variabel mahasiswa mengambil inputan tanggal lahir, dan IPK dari variabel mahasiswa juga mengambil IPK dari variabel mahasiswa s, dan isian empty-nya kosong diisikan dengan isian yaitu tidak ada data, dan ditutup dengan perulangan n4s. Ketika dijalankan maka akan menampilkan hasil keseluruhan data pada query Laravel dan inputan select view di samping tautan link dengan bentukan array yang sudah dibuat tadi. Kemudian yaitu menambahkan metode selectWhere pada controller mahasiswa controller dengan isian yaitu variabel result db select bintang from mahasiswa s where dimana IPK order by nama ascending-nya 3 dan mengembalikan nilai yaitu
tampil mahasiswa, koma, array mahasiswa S sama dengan kurang dari sama dengan variabel result. Ketika dijalankan pada Laravel akan menampilkan data dengan IPK lebih dari 3, maka datanya akan menampilkan data dari Rina Kumalasari dengan IPK 3,4 dan Sari Citra Lestari dengan IPK nya 3,5. Dengan catatan kita menuliskan atau mengetik atau di samping link yang telah dijalankan dengan select bar. Kemudian kita menambahkan metode statement pada controller mahasiswa controller dengan isian yaitu big function statement variable result db statement dengan isian truncate mahasiswa S. Nilai returnnya yaitu tabel mahasiswa S sudah dikosongkan. Ketika dijalankan akan memberikan data dengan nilai return yaitu tabel mahasiswa S sudah dikosongkan dengan inputan yaitu statement inputan strip garis miring statement di samping link tadi. Langkah yang 13 yaitu menulis ulang pada routes.web.php. Kita tinggal nambahkan route nya yaitu route insert banyak, route update where, route update or insert, route delete, route get, route get tampil, route get view, route get where, route get select, route get take, route get first, and route get find and dan raw. Kemudian kita juga menuliskan ulang kode pada controller mahasiswa controller. Di sini kita menambahkan yaitu seperti banyak insert dan yang tadi sudah saya sebutkan. Ada isian public function insert, method insert yaitu variable result db insert dengan insert into mahasiswa dengan values-nya yaitu 19.00.2031, namanya Rina Kumalasari, lahir 2001, 12.31, created at now, updated at now, dan variable result. Ketika dijalankan dalam Laravel maka akan menghasilkan nilai true karena kan kita berhasil menginsert ataupun memasukkan data yaitu yang bernama Rina Kumalasari dengan NIM-nya. Kemudian yaitu menginput data pada metode insert banyak. Metode insert banyak isiannya yaitu sama seperti pada insert metode insert tadi, hanya saja dengan tambahan nilainya dengan NIM 18.01.2012, namanya semester orang, tanggal lahir 19.09.04.02, created at now, updated now. Ketika dijalankan maka sini akan menampilkan hasil true. Ini dikarenakan kita telah berhasil menambahkan insert baru ataupun insert lebih dari satu tadi dengan inputannya yaitu James Sitomorang, dan kita menjalankannya jangan lupa dengan menuliskan garis miring insert strip banyak.
Lalu kita input data pada metode update dengan isian yaitu variabel result, db update, update mahasiswa set, created at now, updated at now, where tanggal lahir 2001 12/31. Gunakan fungsi dump untuk memanggil variabel result, dan ketika dijalankan pada level akan menampilkan hasil 1. Ini dikarenakan kita berhasil mengupdate atau melakukan pembaruan data pada dengan tanggal lahir yang baru yaitu 2001 12/31. Selanjutnya menginput data pada metode update where. Pada update where berisikan yaitu variabel result db update, update mahasiswa s set updated at now where IPK nya kurang dari 3, dan dijalankan akan menemukan hasilnya 0 dikarenakan tidak ada data yang memiliki nilai IPK nya kurang dari 3. Dengan syarat kita seperti tadi menuliskan strip garis miring update where di samping link tadi yang telah didapat. Selanjutnya yaitu menginput data pada metode update or insert dengan isian yaitu db update, update mahasiswa s set updated at now where namanya yaitu Riana Putria, dan jika dijalankan hasilnya akan 0 dikarenakan tidak ada data yang memiliki nilai NIM 19.00.501 di tabel mahasiswa S. Nah, ini hasil dari ketika dijalankan Laravelnya. Lalu menginput data pada metode delete dengan isian yaitu variabel result db delete from mahasiswa S where IPK nya 3,4, dan jika dijalankan hasilnya akan menampilkan hasil 0 pada Laravel. Ini disebabkan tidak ada data yang dihapus karena tidak ada data yang memiliki IPK 3,4, jadi tidak bisa, datanya tidak ada yang dihapus ataupun kosong. Lalu kita menginput data pada metode get dengan isian yaitu variabel result db tabel mahasiswa S, fungsi metode get dan dump variabel result, dan jika dijalankan pada Laravel maka akan memunculkan nilai keseluruhan pada data query Laravel dan menggunakan garis miring get di samping link yang ada ini. Lalu kemudian menginput data metode get tampil dengan isian yaitu variabel result db tabel mahasiswa S, function get echo result array 0 id, echo result 0 NIM, echo result array 0 nama, echo result array 0 tanggal lahir, echo result 0 array 0 IPK, dan ketika dijalankan maka hasilnya akan menampilkan array yang pertama yaitu nama data Rina Kumasari dengan NIM-nya 19.00.231 pada samping
linknya ketika sudah bisa dijalankan. Selanjutnya menginput data pada metode getView dengan isian variabel result dp tabel mahasiswa S dan function get, dan return view tampil mahasiswa S, array mahasiswa S kurang dari sama dengan lebih dari sama dengan variabel result, dan jika ditampilkan atau dijalankan akan menampilkan hasil keseluruhan data pada query Laravel. Pada tersebut dengan inputan yaitu get garis miring get strip view di samping tautan link yang telah kita dapatkan tadi. Ini di sini terdapat dua array saja, yaitu datanya Rina Kumarsari dan data dari James Sitomorang. Lalu menginput data pada metode getWhere dengan isian yaitu variabel result db tabel mahasiswa S where IPK kurang dari 3 order by nama dash ending function get, dan ketika dijalankan Laravel akan menampilkan hasil yaitu dengan IPK nya kurang dari 3, berarti akan memunculkan data dari mahasiswa yang bernama James Sitomorang dengan IPK nya yaitu 2,7. Lalu kemudian selanjutnya menginput data pada metode select dengan variabel result di table mahasiswa S function get, dan memanggil variabel result dengan function dump, dan ketika dijalankan maka akan menghasilkan name pada array terakhir Laravel dengan inputan ataupun select inputan garis miring select di samping tautan link yang telah kita dapatkan tadi. Lalu kemudian input data pada metode take dengan isiannya yaitu variabel result db tabel mahasiswa S, terdapat function skip, take, dan function get, dan return view tampil mahasiswa, array mahasiswa lebih dari sama dengan variabel result. Ketika dijalankan maka akan memiliki hasil name dari urutan ke kecil dan ke besar dengan inputan take yang akan memunculkan ataupun mengambil nilai, berarti James Sitomorang lagi dengan datanya. Lalu kita kemudian menginput data pada metode first dengan isian variabel result db tabel mahasiswa S, metode function first, dan manggil variabel result. Ketika dijalankan maka akan menghasilkan hasil berdasarkan urutan nama dari besar ke kecil ataupun fungsi dash, dan pada array 1 ataupun yang utama. Nah, ini hasil dari metode first yang telah dijalankan tadi, dan namanya
Rina Kumalasari. Wah ya, kemudian ada menginput data pada metode find. Isinya yaitu variable result, db tabel mahasiswa S, function find dengan tanda kurung ataupun isi yaitu mencari isinya kedua. Kemudian return view tampil mahasiswa S, tampil mahasiswa, koma, array mahasiswa S lebih dari sama dengan variable result. Jika dijalankan maka akan menghasilkan array yang kedua ataupun array yang terakhir dari jumlah totalnya yaitu 2 dengan inputan garis miring find di samping tautan link saat dijalankan. Dan yang terakhir yaitu kita menginput data pada metode raw dan isiannya variable result, db tabel mahasiswa S, function select raw, count, tanda kurung, bintang S total mahasiswa, function get, kemudian echo result array 0 sama dengan total mahasiswa. Jika dijalankan maka hasilnya berdasarkan jumlah array yang ada pada tabel mahasiswa S yang saat ini total jumlahnya yaitu yang berjumlah 2. Ada Laravel yang sudah diupdate ataupun terbaru dengan input tahun biasa garis miring raw di samping lautannya. Jika jalankan. Sekian dari saya, sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Adrifa Amar Safero, nomor absen 1 dari kelas MI 2B. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi pertemuan 8 yaitu Laravel Mix atau Compiling Asset. Untuk yang pertama yaitu menginstalasi Node.js. Sebelum menjalankan Laravel Mix terlebih dahulu kita diharuskan untuk menginstal Node.js pada web yang sudah disediakan yaitu nodejs.org. Pada web nodejs.org terdapat dua pilihan, yaitu pilihan yang pertama yang di kiri dan pilihan kedua yang di kanan. Untuk saya memilih yang di kiri karena kan sesuai dengan Windows 10 dan memiliki sistem operasinya yaitu 64 bit. Untuk yang kedua yaitu setelah berhasil menginstal nodejs.org tadi, kemudian kita dapat menginstal atau mendownload npm melalui cmd dan mengetikkan npm install. Kemudian proses tersebut akan memakan banyak waktu dikarenakan file tersebut kurang lebih berukuran yaitu 100 MB. Kemudian yang ketiga yaitu kemudian setelah berhasil menginstal npm, kemudian kita coba untuk membuat file JavaScript dan dengan nama yaitu myscript.js dan myscript.console.js pada folder resource. Kita bisa lihat filenya terdapat pada Visual Code. Nah, pada file JS terdapat ini myscript console dan myscript. Nah, dengan masing-masing isinya yaitu untuk myscript berisikan function yang ketika diklik akan menghasilkan yaitu
toggle ataupun tombol, yaitu saya diklik. Untuk yang file MyScript console tersebut yaitu sama seperti MyScript.js, namun isinya menjadi lebih simpel dan lebih singkat. Kemudian kita lanjut ke yang keempat, yaitu setelah membuat file CSS pada folder resource dengan nama mystyle.css dan mystyle-1.css, kita bisa lihat file tersebut pada resource yaitu CSS mystyle-1 dan mystyle.css. Untuk mystyle.css berisikan kode yaitu body dan background untuk pemilihan backgroundnya. Kemudian untuk yang mystyle h1 itu berisikan background dan ada juga padding, kemudian teks lainnya yaitu center. Untuk yang kelima yaitu menggabungkan antara file JavaScript tadi pada public dan CSS pada public juga tadi, kita harus mengisi file yang ada pada webpack.make.js. Nah, isi dari webpack.make.js ini kita isi yaitu sesuai dengan kodenya. Make.js resources itu adalah berarti sumber dari app.js nya berasal dari disimpan pada public.js. Nah, kemudian resource atau sumber dari app.js nya nanti hasil penggabungan antara JS dan CSS nya disimpan pada public CSS. Kemudian juga ada mixscript, ini untuk pencampuran antara file JS sama JS sesama JS. Nah, ini standarnya MyScript dan MyScript console. Yang ketiga ada juga Mixstyle. Mixstyle ini digunakan untuk proses penggabungan file antara CSS 1 misalkan MyStyle dan MyStyle H1, nantinya akan disimpan pada file bootstrap min.css. Untuk yang keenam yaitu setelah melakukan proses penggabungan antara file JavaScript dan CSS, kemudian akan tersimpan pada folder public CSS yang telah saya sampaikan tadi sebelumnya. Kemudian yang ketujuh yaitu untuk menampilkan penggabungan file JavaScript dan CSS di folder view welcome.blade.php itu biasa untuk menampilkan webnya, menampilkan kode program pada web Laravelnya, dan isiannya ya seperti ini, mengisi biasa, kemudian mengisi title itu digunakan pada tab web yang ada di tab web ini. Nah, ini kemudian ada belajar Laravel sebagai head satunya, dan kemudian ada toggle-nya untuk mengisi popover yang ada pada file myapp.js. Ini digunakan untuk memanggil popover. Kemudian ada detail lagi yaitu isinya ketika kita akan mengklik pada header 1 belajar Laravel akan munculkan yaitu titelnya lagi. Kemudian selanjutnya kita harus membuat file minify
gunakan untuk mengetikkan dengan mengetikkan caranya mengetikkan dengan npm run prod pada cmd sehingga dapat mempersingkat program yang sebelumnya banyak ataupun banyak baris kemudian disingkat menjadi satu baris. Panjang ini yang disingkat ini sangat efisien untuk hosting pada web atau membuat web yang lebih ringan digunakan user saat pada web browser saat menggunakan. Yang terakhir yaitu menjalankan program pada web browser melalui file yang telah disediakan, yaitu mengetikkan php artisan serve dan akan memunculkan linknya itu berisikan ya code web yang akan kita jalankan. Nah, kemudian akan muncul. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.